Teman-teman semua, beberapa hari yang lalu, bahkan sampai hari ini masih ramai diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat kita. Terkait siapa Ustadz Adi Hidayat yang menyamakan atau dianggap menyamakan Al-Quran dengan Alkitab. Langsung ini Islam-Islam radikal ya kepanasan. Karena apa? Mereka menganggap bahwa Alkitab itu tidaklah suci. Alkitab itu karya manusia. Alkitab itu ditulis oleh manusia. Mereka juga lupa bahwa Al-Quran juga ditulis oleh manusia. Kan begitu. Jika mereka mengatakan Alkitab ditulis setelah Isa wafat, mereka juga lupa bahwa Al-Quran ditulis ketika setelah Nabi wafat. Bahkan pada masa Utsman bin Affan, Al-Quran itu dibakar. Yang boleh beredar hanya satu versi, versi Utsmaniyah. Sehingga banyak kalangan-kalangan, kelompok-kelompok cendekiawan Islam yang meragukan daripada eksistensi daripada Al-Quran yang diedarkan dengan mushaf Utsmani. Bahkan kelompok Syiah juga menolak Al-Quran. Menganggapnya tidak suci, kan begitu. Nah, terlepas dari itu semua, saya melihat Ustadz Hadi Hidayat ini dituduh sebagai apa? Sesat akidahnya. Kemudian dituduh sebagai calon Fir'aun oleh siapa? Kelompok-kelompok ekstrim Islam dan juga oleh Harry Pras, kan begitu. Nah, saya melihat juga teman-teman semua, bagaimana dahulu Ustadz Adi Hidayat berkomentar terhadap Syekh, kemudian mengomentari Buya Syakur, ya. Pada akhirnya Tuhan membalikan semua keadaan tersebut dan Tuhan menyibukkan satu di antara mereka, satu sama lain disibukkan. Itulah tulah atau kualat. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas terkait Abdullah atau anak Allah. Ya, ini kan jadi perbincangan. Sehingga timbullah tendensi kebencian terhadap agama Kristen yang dituduh mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Oleh karena itu kita bahas, kita bongkar berdasarkan karangan ulama ya, yang dimana dia juga seorang MUI. Mungkin ada yang bertanya, kenapa saya pakai karangan kitab Buah Fikir dari Hamka? Karena saya melihat mereka ini kerap sekali orang-orang Islam ini mengambil pendapat ulama hanya untuk mendukung eksistensi mereka. Ya, bahkan pendapat yang aslinya itu nggak ditampilkan. Itu yang berbahaya. Oleh karena itu mari kita bahas. Rahayu teman-teman semua, merdeka. Teman-teman semua, tentu tadi di prolog saya sangat panjang terkait kasus yang sedang dialami oleh Ustadz Adi Hidayat, kan begitu. Nah, ini perlu diketahui. Sebenarnya saat ini teramat banyak umat beragama yang menjadikan agama sebagai alat pemecah belah. Terlebih umat Islam. Itu bukan kata saya, kata Hamka dalam tafsir Al-Azharnya. Dan juga dalam buku Tasawuf Modernnya dikatakan begini. Agama yang seharusnya membeli jalan perdamaian, tapi jika tidak ditemukan dalam agama, lantas kemana lagi mencarinya? Lebih baik tidak beragama, kan begitu. Kalau memang agama bukanlah menjadi solusi perdamaian. Itulah teman-teman. Kemudian juga teman-teman semua, perlu diketahui bahwa ada beberapa argumentasi yang salah yang disampaikan oleh saudara Harry Pras. Kan begitu. Terutama terkait pandangan dia terhadap Alkitab. Kemudian juga teman-teman, tersebar faham di kalangan umat Islam bahwa Alkitab itu bukanlah kitab suci. Mereka menafikan ayat Al-Quran yang memerintahkan untuk beriman kepada Alkitab. Mereka nafikan itu dengan menganggap yang paling suci, yang paling sempurna adalah Al-Quran. Mereka lupa bagaimana proses penulisan, proses kodifikasi, bahkan proses pembakaran yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Sehingga dituduh oleh beberapa kelompok, terutama dari Syiah, ada ayat-ayat yang dihilangkan oleh Utsman bin Affan. Kan begitu. Nah, terlepas dari itu, yang paling saya membuat geli, ya lucu. Kelompok umat Islam menganggap Alkitab tidak suci, tidak relevan, buatan manusia, tapi dalam tafsir-tafsir Al-Quran banyak ditemukan menggunakan daripada Alkitab.
Contoh yang paling jelas adalah apa? Penciptaan Adam dan Hawa. Dalam Al-Quran gak ditemukan bagaimana prosesnya, tapi itu hanya ada dalam Alkitab. Maka diambillah dari Alkitab tersebut, dimasukkan ke dalam tafsir Al-Quran. Pertanyaannya dan logikanya, bagaimanalah ya bisa Alkitab yang dikatakan tidak suci, dikatakan buatan manusia, mampu menjadi penafsir daripada Al-Quran yang kata kalian suci? Kan gitu. Ini secara logika itu udah gak masuk. Nah, kemudian teman-teman semua, perlu digarisbawahi, kita umat Islam tidak dilarang membaca Alkitab. Ya, nggak dilarang. Bahkan memang ulama-ulama terdahulu menafsirkan Al-Quran dengan Alkitab. Karena ada yang tidak ditemukan dalam Al-Quran, terdapat dalam Alkitab. Begitu. Lantas ada yang mengatakan, sebagaimana Harry Pras, bahwa Rasulullah itu murka kepada Umar karena beliau memegang lembaran-lembaran Alkitab. Nah, ini sebenarnya ungkapannya nggak lengkap. Bukan begitu. Sebenarnya itu Rasulullah menyampaikan kepada Umar, wahai Umar, itu apa yang kamu pegang? Ini lembaran Alkitab ya Rasulullah. Rasulullah nggak langsung serta-merta marah. Yang Rasulullah sampaikan adalah apa? Jangan kau percayai semua, dan jangan kau dustakan semua. Jangan, karena di dalamnya masih ada firman-firman Allah. Maka Hamka dalam bukunya Pelajaran Agama Islam memerintahkan kita, mengajak kita membaca Alkitab untuk apa? Kita mengambil ayat-ayat Alkitab, kemudian yang dimana ayat ini selaras untuk menambah keimanan kita. Tapi kan jarang ulama seperti itu, ya kan? Yang ada itu sekarang ulama itu hanya maunya berkelahi, mengatakan eksistensi agamanya lah yang sempurna, kitab suci lah yang paling sempurna, padahal dia lupa bagaimana sejarahnya. Sedangkan ketika saya buat video kemarin terkait sejarah, marah-marah semua. Nah, itulah kelakuan-kelakuannya. Sungguh ironi, ya memang ironi. Nah, kemudian terkait anak Allah, ini menarik sebenarnya. Ya, anak Allah ini sejatinya bukanlah mengartikan Allah mempunyai anak. Bukan seperti itu konsepnya. Konsep sebenarnya penamaan anak Allah, ya, anak Allah itu adalah konsep kasih sayang. Konsep kasih sayang. Makanya Yesus dikatakan sebagai anak Allah. Dan Tuhan ya dikatakan atau disebut sebagai Bapakku. Dan perlu diketahui, tidak hanya Yesus yang mendapatkan gelar anak Allah. Bani Israel, anak sulung. Efraim, Daud, anak sulung dari Allah. Bahkan Nabiullah Adam adalah anak Allah. Ini yang jarang dibongkar. Nah, dalam hal ini kita tahu bahwa konsep penamaan anak Allah itu bukanlah konsep yang menjadikan atau mengingkari atau bahkan mengartikan Tuhan memiliki istri, Tuhan memiliki anak. Nggak begitu konsepnya. Konsepnya adalah apa? Sosok yang paling dihormati, yang paling menyayangi, itu adalah Bapak. Maka Tuhan dikonsepkan sebagai seorang Bapak. Oleh karena itu, Nabiullah Daud dalam mazmurnya menyampaikan begini teman-teman semua. Ia pun akan memanggil akan daku. Engkau juga Bapakku, Allah dan gunung batu selamatku. Sehingga konsep penamaan Bapa ini adalah bentuk kecintaan, digambarkan Tuhan sebagai sosok yang kasih sayang, pelindung, disebut dengan sebagai Bapakku. Begitu. Dan orang yang senantiasa menganjurkan kebaikan, menganjurkan perdamaian, serta memberikan kabar-kabar gembira, adalah mereka anak-anak Allah. Makanya tidak salah jika Isa, Yesus disebut anak Allah, karena memang begitu pernyataannya. Dan kenyataannya memang dia anak Allah. Anak Allah dalam arti apa? Sebagai konsep anak yang disayang atau hamba Allah. Begitu. Ya, konsepnya begitu, nggak lebih sebenarnya. Jadi kita harus pahami dulu konsep anak Allah. Sehingga baru kita bisa menilai nantinya. Jangan sampai kita baru mendengar anak Allah, langsung kita mencaci maki. Jangan, nggak baik seperti itu. Dan juga teman-teman semua,
kita ini ya manusia-manusia merdeka yang senantiasa berpemikiran modern, lantas menganjurkan perdamaian atas nama agama, kemudian menyebarkan berita kebahagiaan dan tidak mencaci maki. Kita adalah anak-anak Allah. Kita ini anak-anak Allah. Sehingga anak Allah itu sama dengan hamba Allah. Adalah orang yang disayangi oleh Allah. Orang yang disayang itu disebut sebagai anak, salah satunya. Maka masuklah pernyataan anak Allah. Kan begitu teman-teman sebenarnya. Dan memang itu konsep dari Tuhan sebelumnya. Dan itu juga daripada Nabi Daud, kemudian Nabi Isa, bahkan Nabi Yakub, bahkan Nabi Adam juga disebut anak Allah. Kemudian selain anak Allah, ada namanya anak-anak iblis. Siapa itu mereka? Mereka yang senantiasa menganjurkan kepada perpecahan, yang senantiasa menganjurkan kepada apa? Provokasi, yang senantiasa berbohong atas nama Tuhan, itulah anak-anak iblis. Makanya saya tanyakan kepada teman-teman semua, mau jadi anak Allah apa anak iblis? Kan begitu. Nah, kemudian teman-teman semua, memang kita harus mengakui juga, kalau menurut Hamka, memang arti sebenarnya anak Allah itu seperti itu. Ya, nggak lebih, nggak kurang seperti itu. Tetapi ketika bergulirnya zaman, ada perubahan yang bahkan menimbulkan penyembahan berlebihan, kan begitu. Ini juga terjadi dalam Islam, ya. Jadi ingat, Al-Quran itu diturunkan bukan sebagai peringatan hukuman kepada orang di luar Islam, tapi untuk umat Islam juga. Kan gitu. Kan kadang-kadang kita ini menjadikan Al-Quran sebagai hukuman kepada orang luar Islam, tapi kepada umat Islamnya nggak dipakai. Subhanallah itu. Nah, kemudian teman-teman semua, daripada kesalahan memahami istilah anak Allah, maka ini kalau menurut Hamka, diubahlah istilah anak Allah dengan apa? Hamba Allah, Abdullah, untuk penegasan. Karena yang dahulunya anak Allah ini sebagai bentuk penghormatan, sebagai bentuk kasih sayang, ternyata bergulirnya waktu menimbulkan perpecahan. Kan begitu. Bahkan menimbulkan penyembahan yang berlebihan kepada manusia. Nah, oleh karena itu diubahlah dengan istilah Abdullah. Jelas, harus jelas. Ini juga karyanya dari ulama-ulama yang jelas di Indonesia. Beda halnya kalau kita membaca karangan ulama-ulama Timur Tengah yang kemudian mereka dendam karena kalah perang salib. Kan begitu. Jadi teman-teman gak usah heran. Kenapa ada tafsir Al-Quran yang sangat keras kepada orang Kristen, dan juga kenapa ada tafsir yang sangat keras kepada umat Yahudi, karena tafsir itu adalah produk politik dibentuk atas kepentingan kekuasaan. Kalau mereka waktu membuat tafsirnya kalah dalam perang salib, maka yang dicaci maki adalah orang Kristen. Maka orang Yahudi diagung-agungkan. Kan begitu. Jadi nggak usah heran ya. Ini sebagai suatu ilmu khazanah. Anda mau terima silakan, Anda nggak mau terima ya nggak apa-apa. Tapi perlu ingat, yang Anda katakan, yang Anda slogankan bahwa Islam adalah agama kebenaran, maka Anda wajib menerima kebenaran. Bukan hanya Anda menerima kebenaran yang itu membuat hati Anda tersenyum. Jangan, munafik itu namanya. Dan teman-teman semua perlu dipahami, jika kita sudah paham dengan konsep ini, sudah barang tentu kita tidak akan mudah menyalahkan orang lain. Ya, jika memang saat ini masih ada saudara-saudara kita yang menyebut sebagai anak Allah atau lain sebagainya, biarkan saja. Memang itu penyebutan yang termaktub dalam Alkitab. Itu adalah bentuk penghormatan. Adapun dia mau beribadah kepada siapa, itu hak dia. Kita sebagai manusia hanya berhusnuzon, ya. Jika dia masih beribadah, kita berhusnuzon bahwa dia masih menyembah Tuhan. Udah gitu aja, gak usah lebay. Gak usah menganggap agama kalian yang paling sempurna, agama yang paling benar, tapi pada nyatanya apa? Kontradiktif antara teori dan fakta. Dan juga, tolong orang-orang seperti Harry Price ini, ya, yang bahkan menuduh Kristen sebagai agama yang sesat, kemudian menyatakan kafir, dan sebagainya, ini mungkin ya kurang memahami Al-Quran. Karena dalam Al-Quran, orang-orang Nasrani, Yahudi itu, yang paling awal itu disebutnya sebagai Ahlul Kitab. Itu adalah bahasa kasih sayang. Gak ada mereka langsung disebut, hei kafir. Gak ada. Ya Ahlul Kitab. Begitu loh.
Kemudian juga ingat, kebenaran yang hakiki itu bukan di tangan kita, di tangan Tuhan. Biarkanlah mereka beribadah, kita juga ibadah. Gak usah kita mencampur adukan ya, atau menganggap agama mereka salah, lantas mengagungkan agama kita sendiri dengan menghina agama mereka. Menyatakan kamu sudah di pinggir jurang, nanti akan mati. Nggak begitu. Itu bukanlah ajaran Islam. Itu adalah ajaran umat-umat jahiliyah. Oleh karena itu, sadarlah perpecahan terjadi ketika apa? Agama dijadikan sebagai suatu golongan. Maka hati-hati dengan seperti ini. Oleh karena itu, banyak ulama-ulama yang hatinya merdeka, terutama Syekh Panji Gumilang, menolak terhadap tindakan seperti ini. Lebih baik kita mengambil nilai garis besarnya. Nggak perlu hal-hal yang rantai ini kita perdebatkan. Karena syariat senantiasa berbeda setiap zamannya. Gitu loh teman-teman semua. Oleh karena itu, jika kita seperti ini, gampang terciptanya perdamaian. Tapi tetap saja, orang-orang yang menggaungkan perdamaian akan dituduh sebagai perusak agama. Padahal dia yang menggaungkan atau kita yang menggaungkan perdamaian itu berlandaskan daripada agama. Kan gitu. Jika memang agama tidak bisa lagi memberikan perdamaian, tidak bisa lagi menjadi jalan damai, kemana kita harus pergi? Menjadi agnostik, ateis? Ya mungkin itu lebih baik daripada kita beragama hanya isinya berkelahi. Sekian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq fastabiqul khairat. Rahayu untuk kita semua. Merdeka.